Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berdiri sebuah partai politik baru, namanya Partai UKM Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama Media Nasional Independen News. Liputan kali ini mengupas rebranding Partai UKM Indonesia dengan tema Partai UKM Indonesia angkat Syafruddin Budiman SIP jadi ketum. Jakarta Independen News. Rebranding Partai UKM Indonesia, Syafruddin Budiman SIP didaulat dan ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Herdianti Puspitasari SSI sebagai Sekretaris Jenderal. Di mana tepat pada tanggal 7 Mei tahun 2021 berdiri partai baru dengan nama Partai UKM Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Alhamdulillah, hari ini Jumat malam tanggal 7 Mei tahun 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat telah resmi berdiri Partai UKM Indonesia. Semuanya berjalan sukses dan lancar saat rapat pleno yang diperluas dengan dihadiri para pendiri, ujar Syafruddin Budiman SIP sapaan akrab Gus Din Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai UKM Indonesia, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021, di restoran Dunkin Donut, Senen, Jakarta Pusat. Didampingi Herdianti Puspitasari SSI yang terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Gus Din mengatakan bahwa keputusan ini sebagai rebranding Partai UKM Indonesia yang resmi didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 2021. Jadi terakhir kan di Jakarta 7 Mei tahun 2021 disaksikan oleh anggota pendiri semua kan di sini ya, semua pendiri. Nah, sekjennya ditetapkan Bu Herdianti Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan untuk tanda tangan. Dan ini sudah disetujui, ada berita acara dari ada sekitar 26. Ada 26 yang hadir di sini. Sah. Kalau sudah dua sah. Hari ini kita akan ke notaris, nanti mungkin disaksikan Dewan Pembina dari sisi hukum agar bisa menjadi saksi. Surat kuasanya kepada saya selaku koordinator dan ketua umum. Penetapan logo ADART, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan jajaran kepengurusan dibacakan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia disaksikan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat. Adapun tagline Partai UKM Indonesia berjuang menuju Indonesia bahagia yang rencananya dalam waktu dekat akan dinotariskan. Makna lambang dan tanda gambar atau logo dijelaskan dalam ADART. Termasuk landasan perjuangan asas, visi misi dan tujuan Partai UKM Indonesia lengkap diatur dalam ADART, terangnya. Gus Din selaku Ketua Umum juga menjelaskan bahwa Partai UKM Indonesia memiliki basis pelaku UMKM, koperasi, pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Selain ini basis garapan Partai UKM Indonesia adalah kalangan perempuan, disabilitas, milenial dan media. Insya Allah dengan rebranding Partai UKM Indonesia akan berjalan lebih cepat, lebih progresif dan lebih masif. Semua struktur organisasi Partai UKM Indonesia sudah terbentuk sampai kecamatan, tentu ini harus segera dilegalkan dan disahkan di notaris, pungkas cicit Kiai Haji Hasan Bisri, Hasan Dipo, pendiri dan Ketua Nahdlatul Ulama pertama kali ini. Penetapan komposisi kepengurusan DPP Partai UKM Indonesia dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani peserta rapat pleno diperluas.
Tampak hadir Leo RT Panjaitan SHMH, Dewan Pembina, BB Sibro SH, Dewan Pembina, Muhammad Afdal SH, Dewan Pembina M. Arifin, Dewan Pakar, Dona, Dewan Pakar, dan jajaran pengurus DPP Partai UKM Indonesia yang semangat menghadiri pendirian Partai UKM Indonesia. Pak Dewan Pembina, ini juga kepada Wakil Ketua yang dihormati Pak Afdal. Ya. Stop wawancara. Enggak. Sudah ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berdiri sebuah partai politik baru, namanya Partai UKM Indonesia, yang tidak ada singkatannya. UKM ini apa? UKM ini adalah alat perjuangan untuk masyarakat bawah, pelaku UKM, koperasi, bagi nelayan juga, pedagang pasar, petani, dan semua komponen masyarakat. Partai ini memiliki visi mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan partai ini memiliki 7 misi, salah satunya keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kesejahteraan, kesetaraan ekonomi, kemajuan ekonomi, persamaan hak, dan pembangunan penegakan hukum. Terus memiliki tujuannya itu bicara tentang moralitas, bicara nilai-nilai budaya, bicara tentang hak asasi manusia, bicara tentang universal ethic, bicara tentang toleransi, bicara tentang meneguhkan komitmen kebangsaan, dan bicara tentang bagaimana bangsa ini bisa lepas dari kemiskinan, lepas dari korupsi, lepas dari kemelaratan, dan lepas dari disintegrasi bangsa. Kita perlu bersama-sama menjaga bangsa ini supaya tidak pecah. Dan logonya ada NKRI di sini, supaya kita tahu hari ini banyak sekali gerakan disintegrasi, separatisme, KKP, ataupun semua itu kita rangkul dengan hati, dengan budaya, dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, bukan hanya dengan senjata. Bagaimanapun orang yang tinggal di Indonesia adalah saudara kita. Kita hentikan pertumpahan darah yang ada di Papua atau dimanapun. Kita ingin negara kesatuan itu menjadi benteng pertahanan NKRI, menjadi benteng juga kepada komitmen kebangsaan. Kita juga menafsirkan bahwa Pancasila harus menjawab nilai-nilai persoalan dan problematika yang ada di bawah. Jangan hanya sebagai jargon. Mungkin persoalan konflik-konflik yang ada, persoalan ekonomi, kemiskinan, korupsi, persoalan terorisme dan segala macam radikalisme. Mungkin orang karena persoalan ekonomi. Karena itu kita mengambil ruang ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Lewat perutnya harus terisi, sandang papan pangannya harus terpenuhi, sehingga mereka menilai, oh ternyata saya merasakan kemerdekaan. Karena ketika saya merasakan kemerdekaan, maka kami ingin berjuang dan patuh kepada pemerintah. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa merangkul saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dengan adanya problematika yang hari ini terjadi, disintegrasi bangsa, perbedaan pendapat yang anarkisme. Nah, inilah yang kita jawab secara ekonomi, dan kita akan memperjuangkan ekonomi masyarakat di bawah, koperasi, UMKM, nelayan, pedagang, buruh, hak-hak perempuan, hak-hak disabilitas, hak-hak kaum muda, semuanya harus tampil dalam panggung politik, dalam panggung ekonomi, panggung hukum, dan kita bersama-sama berjuang. Menang bersama, melangkah bersama, dan kita hebat bersama. Slogan kita adalah Indonesia Berjuang. Dengan Indonesia Berjuang, kita terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, kita meneguhkan komitmen nilai-nilai kebangsaan, kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks bernegara, dalam konteks beragama, dalam konteks bermasyarakat, dan terakhir dalam konteks pribadi kita sebagai insan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus percaya bahwa kita hidup di negara Indonesia ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk kemerdekaan.
secara menyeluruh, baik lahir batin dan semuanya. Demikian sebagai pandangan kami. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tim redaksi Independent News atau INIT Channel melaporkan. Bagi yang nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Biar tidak ketinggalan berita yang update dari channel kami, silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih.